Nazi Jerman. Namun usai membebaskan, Uni Soviet menancapkan pengaruh komunismenya di negara-negara itu. Uni Soviet berusaha mencaplok negara-negara itu. Latar belakang terjadinya perang. Faktor penyebab perang dingin. 1. Munculnya Amerika Serikat sebagai negara adidaya karena menangkan Perang Dunia Kedua. 2. Munculnya Uni Soviet sebagai negara adidaya karena membebaskan Eropa Timur dari Nazi Jerman. 3. Perbedaan ideologi Amerika Serikat sebagai demokrasi dan Uni Soviet komunisme. Munculnya negara-negara baru, Amerika, keinginan berkuasa, berdirinya fakta pertahanan dan beberapa penyebab berakhirnya Perang Dingin Amerika Serikat versus Uni Soviet. 1. Adanya perjanjian mengenai nuklir atau Non-Proliferation Treaty merupakan perjanjian yang dibuat pada tahun 1968. Ada 3 negara besar yang menyetujui perjanjian ini, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Perjanjian ini berisi tentang peraturan mengenai nuklir, mulai dari larangan membicarakan nuklir, mengembangkan nuklir, dan menjual nuklir ke negara yang tidak mempunyai nuklir. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan terciptanya perdamaian dunia. 2. Adanya perjanjian mengenai pembatasan persenjataan strategis. Tidak hanya perjanjian mengenai nuklir saja yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet, terdapat juga perjanjian mengenai pembatasan persenjataan strategis atau dikenal sebagai SALT, Strategic Arms Limitation Law. Perjanjian ini membahas tentang pembatasan senjata rudal. Perjanjian ini terdapat 2 kali penandatanganan, pertama di kota Helsinki, Finlandia, kedua dilakukan di 2 kota yaitu Genoa, Swiss, dan Wina, Austria. 3. Adanya perjanjian mengenai pembatasan persenjataan perang. Setelah terciptanya SALT, terdapat perjanjian mengenai pembatasan persenjataan perang atau dikenal dengan Strategic Arms Reduction Treaty atau START. Isi dari perjanjian ini adalah mengurangi jumlah nuklir yang memiliki daya ledak menengah. Tujuannya ialah mengurangi potensi digunakan benda ini masa depan. Selain itu, perjanjian ini juga memiliki tujuan untuk mengurangi ancaman yang membuat negara lain menjadi takut. 4. Tentara Uni Soviet ditarik mundur. Akhirnya Perang Dingin tidak hanya karena terciptanya beberapa perjanjian perdamaian saja. Faktor seperti tentara Uni Soviet yang ditarik mundur merupakan salah satu penyebab berakhirnya Perang Dingin. Perang Dingin, Uni Soviet menarik mundur tentaranya karena Uni Soviet mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi persenjataannya. Kebijakan ini dibuat karena Uni Soviet mengalami permasalahan pada sumber pendapatan sehingga Uni Soviet tidak mampu untuk memperkokoh persenjataannya. 4. Tentara Uni Soviet ditarik mundur. Berakhirnya Perang Dingin. Runtuhnya Uni Soviet. Setelah Uni Soviet menarik seluruh tentaranya pada akhir Uni Soviet mengalami keruntuhan, Uni Soviet runtuh akibat terjadi permasalahan pada internal negaranya. Akhirnya pada 1991 negara naungan Uni Soviet bubar dan resmi merdeka masing-masing. Yeay. Dengan begitu, Perang Dingin yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet akhirnya berakhir. Runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin. Negara yang berseteru menjadi 2 kubu, negara blok komunis atau blok timur dan negara blok kapitalis, blok barat. Perang Dingin ditandai dengan konflik asimetris dengan konflik tak langsung atau perang proksi, di mana kedua negara adidaya Uni Soviet dan Amerika Serikat bersaing memperebutkan pengaruh dan kekuasaan dunia. Runtuhnya Uni Soviet. Melemahnya Uni Soviet memberi kesempatan bagi negara-negara di Eropa untuk melepaskan diri pengaruh Uni Soviet. Pemimpin Soviet, Mikhail Gorbachev, berupaya melakukan reformasi di Uni Soviet untuk menghindari krisis. Melalui program Glasnost atau keterbukaan dan Perestroika reformasi, namun kedua program ini gagal menghalangi kemunduran Uni Soviet. Runtuhnya Uni Soviet dianggap sebagai penutupan Perang Dingin pada 26 Desember 1991. Melemahnya Uni Soviet memberi kesempatan bagi negara-negara di
100 negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Tujuan gerakan non-blok ke dalam arah mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, serta politik yang jauh tertinggal dari negara maju. Sedangkan tujuan gerakan non-blok keluar adalah berusaha meredakan ketegangan antara blok timur dan barat. Tujuannya untuk menuju perdamaian dan keamanan dunia. Peran Indonesia sendiri di dalam gerakan non-blok bukan hanya menjadi anggota, tapi juga menjadi salah satu negara penggagas gerakan ini yang saat itu diwakili oleh Presiden Soekarno bersama dengan 4 negara lainnya, yaitu India yang diwakili oleh Perdana Menteri Jawaharlal Nehru, Mesir diwakili oleh Presiden Gamal Abdel Nasser, Yugoslavia diwakili oleh Josip Broz Tito, dan Ghana diwakili oleh Kwame Nkrumah. Kembangan ASEAN. ASEAN yang diprakasai oleh 5 negara di Asia Tenggara ini awalnya didirikan karena terdapat kesamaan latar belakang, sejarah dan tujuan yang sama dari negara-negara pendirinya. Kesamaan latar belakang sejarah sebagai jajahan dari negara Eropa yang membuat 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura berinisiatif membentuk kelompok kerjasama regional ini. Tujuan utama dari ASEAN ialah untuk menciptakan kedamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan Asia.